Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, saya Ayudhya Rositawati dengan NPM 2022 10715275. Di sini saya ingin mempresentasikan terkait proyek individu yang telah saya buat sebelumnya. Makalah yang berjudul I Care Pause the Clinic, rancangan sistem informasi rekam medis hewan di klinik vet berbasis Android. Makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas individu mata kuliah interaksi manusia dan komputer F5A6 dengan Ibu Dian Hartanti Eskom, MMSI sebagai dosen pengampu. Latar belakang dari proyek individu yang telah saya buat yaitu bahwa tidak hanya manusia yang membutuhkan jasa dokter, hewan peliharaan pun juga membutuhkan peran dokter saat sedang sakit. Peran dokter hewan ini tuh sangat dibutuhkan dalam menangani penyakit-penyakit yang dialami oleh hewan-hewan. Begitu juga dengan keberadaan klinik hewan tersebut, sama pentingnya dengan peran dokter untuk menjaga kesehatan hewan-hewan kesayangannya. Dalam memelihara hewan kesayangan, yang pastinya pemilik hewan itu harus memperhatikan banyak faktor, termasuk faktor kesehatan untuk menunjang keberlangsungan hidup dari hewan kesayangan tersebut. Untuk itu, akses fasilitas hewan ini sangat penting bagi pemilik hewan untuk mendapat berkonsultasi dan juga melakukan pemeriksaan kesehatan hewan dengan dokter di klinik tersebut. Berdasarkan hasil survei yang telah saya temui bahwa meningkatnya jumlah hewan peliharaan yang datang ke klinik hewan pastinya berdampak pada kebutuhan jasa dokter di klinik tersebut, sehingga juga berpengaruh pada sistem pencatatan data rekam medis yang masih dilakukan secara manual. Dari itu, pastinya diperlukan kinerja yang efisien dan juga cepat dalam penanganannya, seperti dalam hal pendataan pasien, pencatatan riwayat penyakit, dan juga riwayat kunjungan pasien. Adapun peran sistem informasi ini tuh sangat dibutuhkan di klinik hewan tersebut. Nah, kita ketahui dulu nih sistem informasi itu apa? Sistem informasi adalah sistem dengan komponen-komponen yang bekerja untuk mengolah data menjadi sebuah informasi. Nah, dari sistem informasi ini pastinya tidak lepas dari komponen peran dalam hal pendataan pasien, yaitu sistem informasi rekam medis. Rekam medis itu juga merupakan berkas yang berisi identitas, anamnesa, penentuan fisik, diagnosa, dan tindakan medis terhadap seorang pasien yang dicatat baik secara tertulis maupun elektronik. Identifikasi masalah yang saya temui bahwa permasalahan ini sering terjadi dalam pencatatan rekam medis yang mana masih dilakukan secara manual, yang mana juga berdampak pada keberadaan data rekam medis sehingga menyulitkan petugas medis tersebut seperti dokter hewan untuk menelusuri riwayat pemeriksaan hewan tersebut. Nah, klinik vet atau klinik hewan yang dibangun juga digunakan oleh dokter dan beberapa tugas medis lainnya untuk memberikan layanan kesehatan terhadap pasien. Sehingga aspek klinik dan juga aspek pemilik hewan tersebut untuk memiliki data rekam medis ini juga perlu dibuat dan dikembangkan menjadi pencatatan secara terkomputerisasi atau elektronik. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka saya di sini Ayudhya sebagai penulis membuat perancangan sistem informasi rekam medis di klinik vet berbasis Android. Nah, dalam perancangan ini, penulis menggunakan pemodelan dari berbagai pemodelan yang digunakan seperti diagram konsep UML dengan use case diagram dan juga GUI interface. Nah, diharapkan juga dengan adanya makalah ini, pastinya proses perancangan sistem informasi juga dapat mengakomodir kebutuhan yang ada seperti mengelola data rekam medis, data tersimpan dengan baik, serta dapat memberikan informasi dengan cepat kepada pemilik yang akan melakukan pemeriksaan hewan sehingga menjadikan rancangan sistem informasi ini efektif dan juga efisien. Metodologi penelitian yang telah saya gunakan dalam proyek individu kali ini bisa kalian lihat dalam gambar 1.1, dimulai dari mulai yang pastinya, terus yang dilanjut dengan studi literatur, analisa kebutuhan, perancangan, implementasi, kesimpulan, dan diakhiri dengan selesai. Diawali dari studi literatur bahwa pada penelitian ini penulis melakukan pengumpulan bahan referensi dari berbagai jurnal penelitian sebelumnya, e-book, dan juga internet. Nah, referensi juga terkait rancangan sistem informasi ini juga diperoleh berdasarkan pengalaman saya sebagai penulis saat melakukan kunjungan ke salah satu klinik saat itu kucing saya sedang sakit.
Analisa kebutuhan yang telah saya gunakan yaitu dibuat perancangan untuk melakukan konsultasi secara langsung antara customer dengan dokter hewan, riwayat medis hewan peliharaan, jadwal pemeriksaan hewan, riwayat data hewan, dan juga total transaksi pemeriksaan dokter yang memudahkan bagi pengguna juga untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para customer. Dari segi perancangan, tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, itu menggunakan perancangan konsep UML dengan model use case diagram. Dan dalam implementasinya, saya menggunakan GUI interface, yaitu UI UX design, yang mana GUI interface yang telah saya buat ini dimulai dari tampilan, mungkin ada tambahan itu splash screen, terus login, terus ke homepage, tampilan riwayat pemeriksaan hewan, data hewan, dan lain sebagainya. Adapun tujuan penelitian yang telah saya lakukan dalam pembuatan makalah ini yaitu mempermudah bagi stakeholder yang menggunakan aplikasi tersebut untuk merekam data, informasi terkait kebutuhan hewan peliharaan, diagnosa, informasi dokter hewan, informasi transaksi, informasi hewan yang berkunjung, dan juga belanja dan lain sebagainya. Selanjutnya bab 2 yaitu desain. Di sini saya mulai dari perancangan flowchart-nya. Ini ada 3 gambar, gambar 2.1, 2.2, dan juga gambar 2.3. Pada gambar 2.1, di mana flowchart ini berfungsi untuk menambah data pasien, sistemnya ya. Bisa dilihat dari mulai, terus kita membuka aplikasi, lanjut ke tahap sudah memiliki akun, iya atau tidak. Jika tidak, maka diperlukan pembuatan akun terlebih dahulu. Terus ini sebenarnya harus mengarah langsung ke login. Login untuk bisa masuk ke akun dan mengakses menu utama. Dan di situ kita bisa melihat halaman pasien hewan. Terus juga dari halaman tersebut, apakah kita sudah pernah mendaftar? Kalau iya, kita langsung membuat jadwal konsultasi dokter. Kalau tidak, ya kita menginput data pasien terlebih dahulu. Setelah itu kita simpan, langsung kita membuat jadwal konsultasi bersama dokter. Di gambar 2.2, ini admin berfungsi untuk menambah data dokter dan juga untuk membuat jadwal konsultasi. Dimulai admin membuka aplikasi sama proses sebelumnya seperti gambar 2.1. Nah, di sini setelah admin mengakses menu utama, dia dapat melihat halaman dokter hewan dan di situ dia bisa menginput data dokter, menginput jadwal konsultasi, terus juga menyimpan data, menampilkan menu dokter dan juga selesai. Namun ini input jadwal konsultasi ini ada peran dokter hewan yang mana berlanjut dari proses A untuk menerima jadwal konsultasi dari bagaimana admin mendaftar pasien tersebut ke aplikasi. Setelah itu dia melakukan praktik, menginput rekam medis hewan tersebut, dan menginput sejumlah total pembayaran dan menyimpan data. Proses berlangsung ke B, ini gambar 2.3, ini flowchart di sini lebih ke proses transaksi pembayaran. Nah, ini ada dimulai dari melakukan transaksi pembayaran, sebagai pemilik juga harus pastinya membayar transaksi tersebut, dan juga admin mencetak bukti transaksi dan diakhiri selesai. Perancangan use case diagram. Nah, adapun use case diagram yang saya buat terkait perancangan sistem rekam medis ini yaitu bisa dilihat dari gambar 2.4, di mana admin dia bisa bertugas untuk mengelola data pasien, mengelola data dokter, mengelola rekam medis, menentukan jadwal konsultasi, mengelola transaksi pembayaran. Di sini juga ada peran dokter dan juga pemilik hewan di belakang layar atau di belakang aplikasi, yang mana dokter ini bisa mencatat rekam medis, terus juga menerima konsultasi. Sebagai pemilik juga pastinya harus mengajukan konsultasi dulu dengan dokter hewan dan juga pastinya membayar transaksi. Di sini juga ada perancangan tampilan desain GUI interface sistem informasi. Ini saya buat terlebih dahulu itu halaman splash screen, dia kayak lebih ke intro daripada aplikasi tersebut. Terus di halaman login dan juga sign up, ini rancangan sistem informasinya. Terus juga di halaman menu utama atau beranda, ini ada halaman dokter, bisa ada data halaman dokter, bisa menginput data dokter, jadwal konsultasi, dan juga dari profil dokter tersebut.
Juga halaman pasien di sini seperti halaman dokter juga. Transaksi di sini ada lebih kayak list transaksi yang menuju proses pembayaran. Terus juga ini lebih ke bill. Ini cetak pembayarannya. Ini halaman profil pengguna admin. Di sini saya menggunakan admin, hanya admin. Navigasinya ini bisa dilihat dari pastinya kita mulai dari dulu. Sebenarnya mulai dulu dari halaman splash screen, terus habis itu ke halaman login. Dan navigasinya itu dia jika dia sebagai admin, dia akan langsung menuju tampilan homepage. Nah, sudah di halaman home, pastinya user sebagai admin bisa ke halaman dokter, halaman pasien, halaman transaksi, dan juga halaman profil. Nah, di halaman dokter, ternavigasi ke profil masing-masing dokter hewan, ke input data dokter, dan juga input jadwal konsultasi. Di sini perannya ini ada lebih ke admin stakeholder-nya ya. Dan di halaman pasien, ini kita pastinya bisa melihat semua pasien dan halaman input data pasien. Ini lagi-lagi stakeholder-nya itu adalah admin. Di halaman transaksi, nah di sini halaman transaksi, kalau misalnya menuju proses pembayaran, klik bayar, terus nanti dia akan muncul ke halaman ini. Terus kalau misalnya udah bayar, langsung kembali. Langsung bayar, dia bisa langsung ke halaman sini, dan itu admin bisa mencetak bukti transaksi dan bisa memberikan kepada pemilik handphone tersebut. Nah, admin juga bisa melihat data profil pengguna ya pastinya. Ini bisa dari sini, navigasinya bisa ke notifikasi, ketentuan layanan, ketentuan privasi, dan keluar atau logout. Tapi di sini fungsinya lebih ke logout. Nah, ini adalah desain. Nah, ini adalah implementasi dari tampilan GUI interface sistem informasi yang telah saya buat. Yang pasti halaman splash screen, login dan sign up, beranda, dokter, lagi-lagi dokter, halaman pasien, transaksi, profil pengguna. Nah, di sini pengujiannya ini karena masih bagian desain, jadi tidak semua fitur-fitur yang saya desain itu bisa digunakan dengan baik, namun hasil yang diharapkan mungkin bisa saya langsung tunjukkan ke salah satu aplikasi yang saya buat untuk perancangan desain tersebut. Nah, ini ada juga prototipe-nya. Ini rancangan desain masih mentahannya, namun kalau misalnya ada gambarnya, nah jika ada pun gambarnya ini bisa seperti ini. Ini prototipe yang saya gunakan di Figma untuk menghubungkan dari satu halaman ke halaman yang lain. Ini bisa dijalankan, kita running dulu. Ini saya akan melakukan pengujian dari sistem informasi yang telah saya buat menggunakan Figma dan berdasarkan prototipe yang saya gunakan juga. Ini halaman splash screen, bisa klik lanjut atau bisa klik yang balet-balet di sini atau line switch ya, atau bisa langsung skip. Cuman untuk melihat bagaimana penggunaan ini berhasil atau tidaknya, kita klik lanjut. Nah, ini dia langsung ke halaman splash screen selanjutnya. Bisa dilihat mulai. Nah, mulai ini dia akan langsung masuk ke halaman login page. Cuma jika kita pencet kembali, maka dia menuju ke halaman sebelumnya. Namun kalau misalnya kita skip ke halaman ini, langsung kita mulai. Nah, di sini langsung masuk ke halaman login page. Untuk fitur-fitur yang di sini belum bisa saya gunakan, ya belum bisa saya gunakan, hanya bisa menggunakan fitur yang di sini. Nah, ini kalau misalnya kita punya akun. Kalau kita belum punya akun, kita pastinya daftar terlebih dahulu kan. Ini halaman register. Ini bisa diklik. Nah, ini kan nggak kelihatan, ini bisa kita lihat passwordnya ya. Terus kita bisa klik juga ingatlah saya. Cuma ini fungsinya hanya prototipe saja ya. Daftar. Nah, nanti kalau jika daftar kita kembali. Nah, untuk kembali ini kita akan langsung ke halaman login. Nah, langsung dia masuk nama akun yang sudah terdaftar. Terus kita bisa masukkan password yang sudah terdaftar. Masuk deh. Ini adalah halaman beranda atau menu utama, terdiri dari seperti ini. Ini ada halaman dokter,
halaman hewan, dan juga halaman transaksi. Dan ini juga ada bagian bawah untuk navigasi. Ini saya sendiri. Ini ada list-list hewan yang pernah berkunjung di klinik tersebut, transaksi dan sebagainya. Mungkin kita bisa lihat di sini. Ini sebenarnya bisa kita klik di sini si all, dia akan masuk ke halaman dokter. Nah, di halaman dokter, ini kita bisa melihat profil dokter. Itu bisa kalian lihat. Nah, kembali untuk halaman dokter sebelumnya. Nah, untuk menambahkan profil dokter ini bisa klik tambah. Ini tambahkan foto, kita belum bisa prototipe-nya saya. Ini masukin aja list-list datanya. Nah, langsung kita tambahkan data. Tapi ini bisa langsung masuk ke sini. Terus ini membuat jadwal konsultasi. Diklik. Langsung buat konsultasi dan dia akan kembali lagi ke halaman dokter. Ini ke halaman pasien. Ini list-list hewan yang pernah berkunjung ke klinik tersebut. Ini kita bisa lihat Cilo, profil dari Cilo, terus kembali. Di sini kita bisa juga nambahin data paus kita. Paus itu sebutannya pasien hewan bulu, hewan berbulu anabul. Ini data-data yang digunakan ya. Data-data yang digunakan di halaman tersebut. Tambahkan data, nah dia akan kembali ke halaman pasien atau halaman paus. Langsung ke halaman transaksi. Nah, di sini kayak misalnya udah periksa nih. Nah, ini statusnya menu pembayaran. Kita mau bayar. Nah, ini ada listnya bayar, langsung masuk. Nah, ini cetaknya nggak bisa. Cetaknya belum masuk ke prototipe-nya. Langsung aja masuk ke sini. Kalau cetaknya juga nanti dia akan ke sini lagi. Terus ke halaman profil. Nah, ini profil yang ini halaman profil daripada si admin. Ini bisa kita tambahin fotonya. Terus juga ini nama adminnya, ini nama emailnya, dan ini nama teleponnya. Dan juga ini navigasi yang lainnya yang bisa digunakan. Namun yang bisa digunakan hanya ini saja keluar. Nanti dia akan ke halaman login. Setelah dilakukan pengujian daripada desain prototipe yang saya gunakan di Figma, ini kita bisa tarik kesimpulan bahwa rancangan sistem informasi yang diimplementasikan dalam penelitian ini adalah terbentuknya sistem informasi rekam medis hewan di klinik vet berbasis Android. Terus yang kedua, tahap-tahapan yang digunakan yang pastinya ada studi literatur, analisa kebutuhan, perancangan, implementasi GUI interface, dan diakhiri juga dengan kesimpulan yang mana sangat membantu proses perancangan sistem dengan baik. Nah, dalam sistem informasi ini juga menampilkan informasi mengenai klinik, dokter, hewan, dan lain sebagainya dalam mengakses rekam medis hewan yang menjadi lebih efektif daripada sebelumnya. Yang mana sebelumnya pencatatan rekam medis hewan ini menggunakan pencatatan secara manual, sehingga kini kita bisa menggunakan perancangan tersebut secara komputerisasi atau mobile. Sehingga kinerja dari bagaimana kita menggunakan sistem ini juga semakin cepat dan efektif. Saran yang dilakukan adalah bahwa dengan adanya perancangan ini bisa dibuat dan dikembangkan dalam kehidupan nyata. Adapun fitur-fitur utama yang digunakan, penambahan akses pengguna serta penambahan data-data ini juga perlu ditambahkan dan dikembangkan lagi untuk membentuk dan mengembangkan aplikasi ini jauh lebih baik dan dinikmati oleh beberapa pengguna yang ingin melakukan pemeriksaan hewan tersebut di klinik vet iCare Paws The Clinic Vet. Sekian dari presentasi yang telah saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Jangan diambil hati. Dan selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.